kita masuk ke dalam acara yang ketiga, yang terakhir, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Rahman Bahri dari Islamic Center of Cleveland, Ohio. Tausiah pada sore hari ini, insya Allah bertemakan menyongsong Dhul Hijjah, puasa Tarwiyah Arafah. Sedikit kami perkenalkan, Bapak Dr. Abdul Rahman Bahri adalah imam di dalam 2 penjara di negara bagian Ohio, yaitu di Lake Erie Correctional Institution di Conneaut, mohon maaf, dan Northeast Pre-Release Center di Cleveland. Nanti barangkali bisa sharing juga kepada kita, ini nampaknya menantang ya Pak. Monggo dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara bisa didengar dengan baik? Jelas, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini adalah saat yang sangat menggembirakan di mana malaikat Allah sedang mencari-cari orang yang berzikir. Jadi malaikat ini berkeliling dunia mencari orang yang zikir. Kita sedang dan telah melakukan zikir. Moga-moga laporannya kepada Allah adalah laporan yang bagus karena kita membaca tahlil, tahmid, dan ayat Quran. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, menjadi salah seorang yang diberi kepercayaan untuk mengurus para Islam convert atau Muslim yang baru, ini bukan pekerjaan yang mudah. Memang mereka antusias di dalam mengikuti kelas-kelas Islam. Tapi betul kita tahu bahwa untuk mengajarkan Al-Fatihah saja, kita perlu waktu 6 minggu. Karena cara pengucapannya kita tidak langsung salahkan, kita dengarkan saja. Dan mereka membuat transliterasi Al-Fatihah itu dengan cara yang aneh. Tapi bunyinya betul gitu. Jadi tidak mengikuti transliterasi yang dipakai oleh Departemen Agama Indonesia, tapi bunyinya jadi bagus. Oleh karena itu perlu 6 minggu hanya untuk mengajarkan Al-Fatihah. Nah, kita ini hutang budi kepada orang tua kita, pada guru-guru kita yang mengajarkan Al-Fatihah dan Islam Al-Quran dari saat yang sangat banyak hal-hal yang aneh yang kita hadapi ketika berhadapan dengan para convert ini. Dan yang sangat berkesan itu adalah seorang wanita. Di ini saya di penjara wanita sudah 18 tahun. Sebelumnya tidak ada guru yang bertahan lebih dari setahun, nggak tahu kenapa. Ini saya sampai bertahan 18 tahun di sini mengajar mereka. Jadi ada seorang napi wanita itu dimasukkan sel, kemudian saya kunjungi. Udahlah kita doa aja ya, kalau sempat sholat doa aja Fatihah. Terus dia cerita, kenapa dia berada di dalam sel. Dia bilang, saya baru saja menentang teman-teman saya yang itu rasis gitu. Jadi dia bilang, napi yang kulit putih ini bilang, dasar kamu kurang kulit hitam masuk penjara. Dia jawabnya pintar, kamu kulit putih juga masuk penjara sama aja. Dia dialog selesai sampai di situ. Tapi ketika 2 minggu sebelum dia keluar dari penjara, itu si wanita kulit putih ini dihajar habis-habisan, digebukin. Saya bilang, kenapa kamu? Ya, dia bilang, ya, guru, ini kan penjara, jadi ya memang hukumnya ya begini. Kalau nggak kerasan kita akan kalah gitu. Jadi dia pintar agar tidak dikeroyok oleh teman-temannya. Sebelum dia dibebaskan 2 minggu sebelumnya dia melakukan pembalasan kepada
wanita kulit putih itu, kemudian disel, setelah disel 2 minggu, dia harus langsung pulang. Jadi tidak ada kesempatan untuk balas dendam bagi wanita kulit putih. Sekedar intro. Kemudian ada yang penting sekali, kita kembali sebelum membahas mengenai Idul Adha ataupun puasanya. Kembali kepada saat Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran. Pada saat Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran, itu ada masalah. Dari awal sudah ada masalah. Masalahnya ialah Quran ini, sebagaimana kita tahu, adalah diturunkan di dalam lahjah Quraisy, bahasa Arab Fasihah, Al-Fasihah. Nah, kebanyakan para penghafal Quran itu berasal dari Bani Tamim. Jadi ketika pengumpulan Quran didiwankan, dibukukan, itu mereka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na awladahunna hamilain haulaini kamilaini liman arada ayyutimur radha'ah. Jadi memnya di dhammah. Kemudian datang protes dari penghafal dari suku Quraisy, itu mestinya bukan yutimur radha'ah tapi yutimar radha'ah. Sebagaimana kita tahu di dalam nahwu itu ada amil nasab terhadap fi'il mudhari', jadi ada 4 amil nasab, an, lan, idzan, kai. Setiap fi'il mudhari' atau present tense yang didahului salah satu dari an, lan, idzan, kai harus dibaca fathah atau nasab. Maka akhirnya diputuskan bahwa ayat 233 dari surah Al-Baqarah ini dibaca liman arada ayyutimmar radha'ah. Kemudian ada banyak hal juga, kalau kita belajar nahwu secara lebih dalam, maka a'udzu itu juga berasal dari a'udzu karena wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian kulibal wawu menjadi a'udzu dan a'udzu. Nah, ilmu-ilmu semacam ini sekarang sudah langka yang mau mempelajarinya. Dan kita berkewajiban untuk menjaga ini agar Quran tetap utuh dan asli. Yang menjadi masalah, kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia yang pernah mengecap pendidikan di luar negeri, mereka pulang, mereka menjadi panutan, dan yang menyedihkan adalah mereka berusaha mengubah Al-Quran. Mereka tidak mengatakan saya mengubah Al-Quran, tapi isi daripada ayat itu juga. Contohnya adalah salah seorang mantan menteri di zaman dulu, dia mengatakan bahwa pembagian waris atau warisan kepada anak laki dan perempuan itu dalam Islam itu katanya tidak adil. Nah, ini ya sudah melakukan kritik terhadap Al-Quran. Artinya dia sudah melakukan sesuatu yang kurang pas. Kembali kepada kitab kuning yang dulu kita pelajari, namanya kitab Sulam Taufik. Itu kalau orang sudah meragukan ayat Al-Quran, itu hukumnya riddah. Kita tidak ingin memurtadkan atau mengkafirkan mereka, tapi yang kita jaga adalah bagaimana aspek hukumnya orang yang telah terkena riddah menurut kitab Sulam Taufik dan dia masih berhubungan dengan suami istri. Itu hukumnya kalau orang riddah itu otomatis dia bercerai secara otomatis. Kita mesti hati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran, jangan sampai melenceng yang sekarang ini banyak terjadi ketika orang sudah dianggap panutan oleh masyarakat, kemudian dia melakukan penafsiran yang tidak semestinya karena kurangnya pengetahuan di dalam menghayati makna Al-Quran. Nah, kedua, pada tahun 80-an, sekitar 75 sampai 80 itu lagi gencar di Indonesia digaungkan suatu gerakan moral dengan semboyan Islam yes,
Partai politik Islam, no. Nah, kita tahu siapa dia. Nah, alhamdulillah tidak semua warga Indonesia, terutama pemimpin umat kita, tidak menerima, tidak membeli ide ini, gagasan ini, sehingga mereka tetap mengadakan partai Islam. Kalau tidak demikian, maka siapa yang mengawal Islam di parlemen? Yang terakhir, contoh ketiga adalah pada tahun 2002. Seorang tokoh yang terkenal dan dia mengaji banyak di Pati, di Kajen, kemudian dia juga sekolah di Boston University di sini, kemudian melanjutkan ke Harvard. Setelah pulang pada tanggal 18 November tahun 2002, dia menulis di Kompas. Yang menghebohkan adalah dia menyatakan bahwa, kita bacakan pada poin ke-8 yang dia tulis di Kompas. Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab, misalnya, tidak usah diikuti. Contoh soal jilbab, potong tangan, kisos, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab. Pernyataan ini salah karena di dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan mengenai potong tangan ini, ada dalam surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri perempuan, lelaki dan perempuan, itu potonglah tangan mereka sebagai hukuman atas apa yang mereka kerjakan. Ini binas, jadi bainas. Binas dengan ayat Quran yang tegas bahwa ini adalah perintah Allah, bukan tradisi Arab, tapi adalah suatu keputusan Allah Ta'ala yang kemudian oleh penulisnya direduksi sebagai kebiasaan Arab. Nah, kita yang generasi muda ini, yang kalau kita kembali ke tanah air, tentu menjadi panutan para pemuda-pemuda, kita akan berusaha membentengi perubahan-perubahan yang akan dilakukan dalam Al-Quran. Kemudian yang dikritik lagi adalah tentang kisos. Kisos ini ada 4 ayat. Yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 178, kemudian 179, dan Al-Baqarah ayat 194, kemudian juga Al-Maidah ayat 45. Dan ini adalah menurut nas Quran, memang semuanya itu adalah keputusan Allah, hukum Allah, bukan tradisi Arab. Kenapa saya dahulukan ini? Karena di dalam semangat Idul Adha ini, dengan kita memohon pada Allah Ta'ala dan berpuasa di hari Tarwiyah dan Arafah, moga-moga diampuni dosa-dosa kita yang 2 tahun, selama 2 tahun. Kemudian bagaimana kita lihat bahwa pahala puasa Arafah ini adalah diampuni dosanya selama 2 tahun. Kalau kita lihat Syekh Wahbah al-Zuhaili itu salah seorang ahli perbandingan mazhab dari Al-Azhar Kairo. Dia menerangkan dengan sangat jelas bahwa yang dinamakan sunnah itu adalah memang diperlukan kita. Jadi di juz 2 punya Ahkamul Islam wa Adillatuh, pada juz 2 halaman 594, itu beliau menekankan bagaimana pentingnya puasa atau shaum sunnah di bulan haji ini. Moga-moga kalau kita tidak sempat puasa hari ini, setidaknya kita akan puasa 2 hari selama hari Kamis dan Jumat di minggu depan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya berdoa, tahlil, tahmid, dan selawat, kemudian juga kita baca ayat Yasin, Allah kiranya berkenan melindungi akidah kita dari nafsu untuk mengubah Al-Quran
baik langsung maupun tidak langsung. Karena kita pulang nanti ke tanah air, tentu kita dianggap sebagai panutan, dan itu tentunya diharapkan ke namanya firm, jadi istilahnya keyakinan kita yang kuat bahwa kita bisa menerangkan mengapa ayat ini tidak bisa diubah karena ini berdasarkan tauhid dan juga tafsir yang sebenarnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, sekiranya ada pertanyaan silahkan, dan kami masih menunggu. Moga-moga yang sedikit ini dapat memperkuat iman kita dan menjadikan hidup kita lebih bermanfaat dengan keyakinan yang teguh bahwa kita tidak akan pernah terpikir pun sedikit pun untuk mengubah ayat Al-Quran, apalagi menafsirkan secara mulhid. Demikian, taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri atas tausiah yang disampaikan pada hari ini. Selanjutnya, sahabat-sahabat, barangkali ada yang ingin bertanya atau merespon mengenai sesuatu yang disampaikan oleh Pak Bahri, monggo dipersilahkan.